Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ayah bunda, apa kabar hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Bunda Kailas. Nah, terus istri saya Ustadz sekarang dalam masa menyusui, sudah jalan sebulan ini Ustadz. Dia punya utang puasa Ramadan tahun lalu. Bagaimana cara membayarnya Ustadz? Nah, Syukran. wanita yang hamil dan menyusui, tentang hukum membayar utang puasa yang ia tinggalkan semasa hamil dan menyusui, tentu disepakati oleh para ulama rahimahumullah ta'ala bahwa wanita yang hamil dan menyusui, jikalau ia khawatir akan keselamatan anaknya atau janinnya, jikalau ia melaksanakan saum, maka semua ulama bersepakat bahwa saat itu dia boleh berbuka. Hanya saja yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala adalah berkenaan dengan bagaimana caranya ia mengqadha saumnya. Apakah dia cukup mengqadha atau hanya cukup membayar fidyah, atau bahkan membayar fidyah dan mengqadha, jadi dua-duanya dilakukan. Ada 3 pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Perbedaan pendapat para ulama ini mengingat tidak adanya dalil yang sharih, yang jelas gamblang tentang seputar hukum al-hamil wal murdi', wanita yang hamil dan menyusui. Yang ada dalilnya adalah faman kana minkum maridhan aw ala safar fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia melakukan perjalanan, maka dia boleh berbuka dan diganti di bulan-bulan yang lain. Ya, dan Nabi alaihi salatu wasalam dan para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan bahwa orang yang sakit itu ada minimal 2 macam secara global, kita bagi. Ya, secara rinci nanti ada pembagiannya lagi. Secara global ada penyakit yang bisa disembuhkan secara medis dan ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara medis. Orang yang sakit yang bisa disembuhkan menurut hitungan medis, maka cara membayar puasa yang dia tinggalkan dengan cara mengqadha. Sedangkan mereka yang sakit yang menurut dokter muslim terpercaya dikatakan tidak lagi bisa disembuhkan, maka cara membayarnya dengan membayar apa? Fidyah. Gitu. Nah, sekarang dalil yang dipakai bagi wanita yang hamil dan menyusui ini adalah dalil qiyas, perbandingan. Sekarang mana yang lebih dekat untuk dikiaskan? Wanita yang hamil ini dikiaskannya dengan orang yang sakit yang bisa disembuhkan atau orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan. Masuk ke dalam kategori mana? Yang bisa disembuhkan. Kalau masih bisa disembuhkan berarti cara mengqadhanya adalah atau cara membayarnya dengan qadha, bukan dengan membayar fidyah. Ya. Dan ini yang banyak dirojihkan oleh para ulama Hanabilah. Jikalau kita katakan dikiaskan dengan orang yang sakit yang tidak bisa disembuhkan, maka cara membayarnya berarti dengan membayar fidyah, dan ini yang dirojihkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di sana ada pendapat yang lain, yaitu pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu jikalau seseorang berbukanya itu bukan karena dirinya tapi untuk menyelamatkan orang lain, maka dia harus menggabungkan antara qadha dengan fidyah. Ya, karena ibu yang
istri antum misalnya yang berbuka itu adalah karena hamil atau karena menyusui, demi keselamatan janin atau demi keselamatan bayi, karena untuk menyelamatkan orang lain, maka harus dua, kata Syekh Ibnu Utsaimin, qadha dan fidyah. Kata Syekh Shalih Fauzan, beliau katakan dalam Mulakhas Fiqhi bahwa ini sesungguhnya tidak ada dalil yang menunjukkan adanya penggabungan antara qadha dengan fidyah. Kalau qadha ya qadha saja, kalau fidyah ya fidyah. Ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tadi bayar fidyah. Kalau guru saya Syekh Muhammad Mukhtar Syengkiti, ya, pengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan yang rajih adalah qadha. Tetapi wallahu taala alam, karena masalahnya adalah masalah khilafiyah. Jikalau terjadi masyaqqah karena masalahnya masalah khilafiyah, di sana mahalul ijtihad aslan gitu. Sehingga para ulama berbeda pendapat. Kalau saya pribadi selalu saya katakan, kalau bisa mengqadha maka qadha, cicil. Ya, itu insya Allah tidak akan membahayakan kondisi secara umum ya. Misalnya enggak berturut-turut tuh, misalnya batalnya 20 hari, antum cicil. Tetapi kalau seandainya kondisinya itu memang sangat lemah, tidak mungkin untuk saum sepanjang tahun itu. Habis itu tadi sebagian ikhwan dan akhwat masya Allah produktif, hampir setiap tahun punya anak. Jadi istrinya antara hamil dan menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui. Oke. Tidak ada istirahatnya. Ini mujahidah betul. Luar biasa perjuangan seorang wanita, seorang istri yang solihah. Dan itu tidak akan sia-sia loh ikhwan. Ya, istri yang sangat luar biasa ketika banyak melahirkan anak, melahirkan insya Allah para mujahid, para ulama. Apalagi seperti antum, bibit-bibit unggul ini adalah harus memperbanyak keturunan. Oke lah mereka membatasi keturunan orang-orang yang fasik, orang-orang kafir, tapi orang-orang soleh ini harus banyak keturunannya. Kalau seandainya istri antum hamil menyusui, hamil menyusui, hamil menyusui, terus qadhanya kapan? Maka kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlubut taisir. Kesulitan itu dapat melahirkan kemudahan. Walaupun yang kita rojihkan itu adalah mengqadha, tetapi ketika kemudian sulit, karena tidak mungkin anaknya atau istri antum sangat lemah kalau seandainya saum sambil hamil atau menyusui, dan itu sepanjang tahun seperti itu, maka dalam kondisi seperti itu karena masalahnya masalah khilafiyah, maka kita katakan bayarlah fidyah. Wallahu taala alam.